Kita akan memulai 40 hari bertujuan, hari yang ke-7 ini. Untuk apa aku di sini menatap masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku, dan Dia menuntun langkahku, teguhkan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu dalam hidup kami, ya Tuhan, kami makin serupa seperti Tuhan. Kami rindu dalam hidup kami semakin bertumbuh dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami dapat membawa kemuliaan untuk Tuhan. Kami dapat memberikan segala hal yang membawa kemuliaan buat Tuhan. Melalui ibadah kami, melalui kasih kami, melalui hati kami yang mau belajar, melalui pelayanan-pelayanan kami, dan melalui hati kami yang rindu menceritakan kabar baik pada orang lain, supaya orang lain diselamatkan. Berkati ya Tuhan waktu ini supaya memuliakan Tuhan. Jagai kami, internet, komunikasi, boleh berjalan dengan baik, supaya kami mengerti pesan-pesan yang Tuhan ingin kami mengerti, sehingga ini akan mengubah seluruh aspek kehidupan kami. Dan semuanya membawa kemuliaan buat Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi yang baru bergabung, saudara sekalian. Adalah satu sukacita kita boleh masuk hari yang ke-7. Ini hari kita akan menyelesaikan pembukaan awal. Nanti kita akan masuk ke dagingnya daripada pembahasan-pembahasan berikutnya. Mari sebelum memulai, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu, saudara sekalian. Pujian kita adalah "Kala ku cari damai, Yesus jawabannya." Saudara boleh ikut memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Kala ku cari damai,
hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan, untuk hari yang ketujuh ini, tema utamanya adalah, judulnya adalah alasan untuk segala sesuatu. Alasan untuk segala sesuatu. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang buat saudara yang boleh hadir. Kita akan mau mengerti apa
untuk apa segala sesuatu yang ada yang Tuhan ciptakan. Dan ini merupakan inti daripada keseluruhan buku yang akan kita bahas dan kita mengerti. Mari kita lihat berikutnya. Di dalam Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkati waktu ini supaya ketika kami belajar, sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Di Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan-tujuannya. Nah, saudara sekalian, kalau mau meringkas dalam satu buku yang satu bab ini dan inti dari buku juga adalah hidup kita ini untuk apa? Ya, untuk kemuliaan Allah. Ya, kalau membuat sebuah bangunan ada atap, ada pilar-pilarnya atau dinding-dindingnya. Itu pilar yang pertama atau dinding yang pertama itu adalah dalam membawa kemuliaan kepada Allah adalah lewat ibadah, kemudian lewat persekutuan kita, lewat pemuritan, lewat pelayanan, lewat penginjilan. Jadi kalau mau disingkat IP4. Ya, zaman dulu masih ada P4 ya. IP4, ibadah, persekutuan, pemuritan, pelayanan, dan penginjilan. Jadi kemuliaan Allah adalah tujuan hidup kita. Cara mencapai tujuan itu adalah tujuan-tujuan yang kecil, lainnya adalah tujuan yang dibagi-bagi. Tujuan yang lain adalah melalui ibadah, persekutuan, pemuritan, pelayanan, penginjilan. IP4. Oke, semuanya adalah, kita mulai dengan kemuliaan ya. Semuanya adalah untuk Dia. Tujuan utama alam semesta adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi alam semesta ini ada untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Silakan. Silakan Pak Dendi. Apakah sebenarnya kemuliaan Tuhan itu? Ya. Kemuliaan Tuhan itu adalah siapa Tuhan yang sebenarnya. Itu adalah esensi sifat Tuhan. Bobot pentingnya, pancaran kemegahannya, demonstrasi kuasanya, suasana kehadirannya, ekspresi kebaikannya, dan semua kualitasnya yang kekal dan hakiki. Jadi kemuliaan Tuhan itu mencakup seluruh aspek di dalam kehidupan ini. Ya, karena suasana kehadirannya ada di dalam saat ini, kebaikannya kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh diselamatkan oleh Tuhan, demonstrasi kuasanya ketika doa-doa kita naikkan dan Tuhan menjawab setiap doa yang kita naikkan. Pancaran kemegahannya ada di mana-mana ya. Kualitasnya kekal, hakiki itu adalah milik Tuhan saja ya. Maha kuasa, maha ada, maha hadir. Di mana kita tidak punya sifat-sifat yang seperti hakiki yang tertentu yang hanya Tuhan yang punya.
Silakan Pak Dendi. Tidak kelihatan, Pak. Di manakah kemuliaan Tuhan? Kita melihatnya di mana-mana. Dari bentuk kehidupan mikroskopik yang paling kecil, yang artinya bisa dilihat di mikroskop, sampai galaksi Bima Sakti yang begitu luas. Dan sampai ada galaksi-galaksi yang lainnya di alam semesta ini. Bahkan dari terbenamnya matahari dan bintang, sampai badai, musim-musim, ya, ciptaan menyingkapkan kemuliaan Sang Pencipta. Jadi kalau kita boleh memperhatikan alam semesta ini ya, kecil-kecil kita perhatikan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Contohnya ini adalah sel-sel di otak kita, ya, sel-sel di otak kita yang ada sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali sel-sel di otak kita terbentuk dengan begitu indah, ya, dengan begitu luar biasa. Kemudian sel-sel di dalam diri kita ini ada miliaran, ya, sangat banyak sekali. Ketika saudara memandang layar ini, itu sudah memakai 2 juta sel, saudara sekalian. 2 juta sel kita itu kita pakai untuk memandang sesuatu yang kita berminat. Nah, kemudian itu hal yang kecil ya, dari yang dilihat oleh mikroskop, yang sangat kecil yang kita tidak lihat oleh mata. Sekarang kita melihat kemuliaan Tuhan itu juga hadir di dalam alam semesta. Ya, di dalam alam semesta ini ada miliaran galaksi-galaksi. Nah, satu galaksinya adalah Bima Sakti. Satu ya, dari miliaran galaksi, salah satu galaksinya itu Bima Sakti. Nah, di dalam kampung Bima Sakti ini, saya mengatakan kampung ya, ada 17 miliar planet. Ini menurut Republika, ya, 8 Januari 2013, dia mengatakan di dalam galaksi Bima Sakti ini ada 17 miliar planet. Nah, di dalam satu planetnya itu ada planet bumi, ada satu bintangnya, ada satu bintang yang besarnya itu yaitu matahari. Ya. Padahal matahari itu kalau dimasuki bumi bisa hampir 1 juta bumi bisa masuk ke matahari, bisa masuk ke dalam matahari itu hampir 1 juta bumi. Itu masih satu saja planetnya, ya dianggap itu satu planet. Bayangkan ada 17 miliar, sangat besar kemuliaan Tuhan itu. Nah, sepanjang sejarah, ya, sepanjang sejarah, Tuhan telah menyatakan kemuliaan kepada manusia dalam berbagai latar, ya, belakang. Mulai di Taman Eden, Tuhan menciptakan ada relasi yang indah satu dengan yang lain, ya. Kemudian dengan Musa, Tuhan memberikan hukum-hukumnya, ya, dalam kemah suci, kehadiran Tuhan dinyatakan, ya, dalam bait suci. Kemudian melalui Yesus, ya, di dalam sejarah ini kita melihat kehadiran Yesus yang datang, Allah yang datang menjadi manusia, Allah yang masuk di dalam kehidupan manusia untuk menolong, memperdulikan kita manusia. Kemudian Allah juga menyatakan kemuliaannya melalui gerejanya sekarang. Nah, kemuliaannya itu seperti api yang menghanguskan, awan halilintar, asap terang yang menyilaukan. Di surga, kemuliaan Tuhan itu memberikan satu-satunya terang yang diperlukan. Artinya Tuhan itu adalah terang itu sendiri, ya. Jadi tidak perlu lampu. Di kota itu tidak memerlukan matahari, bulan untuk menyinari. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itulah lampunya, ya, di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-23. Nah, kemuliaan Tuhan itu juga terlihat paling mulia dalam diri Yesus Kristus.
Ia yang adalah terang dunia menyinarkan sifat Tuhan. Karena Yesus, kita tidak lagi jadi buta tentang seperti apa Tuhan itu. Alkitab berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus datang ke dunia sehingga kita dapat sepenuhnya mengerti kemuliaan Tuhan. Jadi, karena Yesus, kita boleh mengenal Allah. Kita boleh mengerti siapa Allah yang penuh kasih, penuh keadilan, penuh rahmat. Kita tidak buta lagi. Kita mendapat terangnya. Nah, hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dengan kehidupan kita. Jadi ketika kita bisa sungguh-sungguh hidup ini untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan, itu pencapaian terbesar yang dapat kita capai di dalam kehidupan ini, ya. Dan tentu ketika di dalam gereja kita, ya, kemuliaan Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka betapa indahnya kehidupan berjemaat, ya. Kalau ketika kemuliaan Tuhan itu hadir dalam keluarga kita, kalau kemuliaan Tuhan itu datang, ya, berlapis-lapis, betapa indahnya keluarga kita. Dalam relasi-relasi kita, di dalam ibadah kita, di dalam aspek-aspek yang lain. Biarlah hidup kita, boleh kita punya tekad, biarlah kemuliaan Tuhan itu kita boleh berikan. Dalam penggambaran saya adalah, Tuhan adalah seorang papa, kita ini datang membawa buku atau lapisan sesuatu yang kita boleh serahkan. Ini kemuliaan untuk engkau. Ya, kalau kita datang lagi, ini kemuliaan untuk engkau. Tentu Bapak kita atau Papa kita sangat senang menerima semua itu. Karena untuk itu kita diciptakan. Ya. Kemuliaan Tuhan yang melekat kepadanya adalah apa yang ia miliki, karena ia adalah Tuhan. Perintah Tuhan adalah kita mengakui kemuliaan-Nya, menghormati kemuliaan-Nya, mendeklarasikan kemuliaan-Nya, dan memuji kemuliaan-Nya. Karena dia sangat mulia. Dia sangat mulia, dia menciptakan segalanya, semuanya itu sangat sempurna, sangat indah. Itu semua langit menceritakan kemuliaan-Nya. Tubuh kita menceritakan kemuliaan-Nya. Sejarah menceritakan kemuliaan-Nya. Biarlah seluruh aspek hidup kita menyatakan kemuliaan-Nya. Perkataan kita, sikap kita, pemikiran kita, mari menyatakan kemuliaan-Nya. Karena Allah sungguh-sungguh mulia. Mengapa demikian? Karena Tuhan layak mendapatkan. Kita ini punya kewajiban untuk memberikan penghormatan yang dapat kita persembahkan kepadanya. Karena Tuhan mencipta segala sesuatu, ia layak mendapat kemuliaan. Nah, di dalam alam semesta ini ada dua ciptaan yang gagal mempersembahkan kemuliaan, yaitu manusia dan malaikat. Nah, apa itu kegagalannya? Ya, ketika manusia gagal mempersembahkan kemuliaan buat Tuhan, ya itulah dosa. Ya, itu dasar dari dosa adalah gagal datang membawa kemuliaan untuk Tuhan, gitu ya. Kita gagal memberikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Dosa adalah lebih mencintai sesuatu atau seseorang lebih dari mencintai Tuhan. Menolak memberi kemuliaan kepada Tuhan adalah pemberontakan. Ya, kita manusia ini memberontak, ya, dengan penuh keangkuhan. Jadi itu adalah dosa yang menyebabkan kejatuhan setan juga. Ketika setan tidak mau menyembah Tuhan, manusia juga tidak mau menyembah Tuhan. Dia tidak membutuhkan Tuhan, tidak mempedulikan Tuhan, tidak peduli, ya, tidak mau menolak percaya dan seterusnya, itu kita jatuh dari kemuliaan, ya. Tidak
lagi sesuai standar, tidak mencapai tujuan yang Tuhan mau inginkan. Kita telah gagal memberikan kemuliaan sepenuhnya yang layak, yang Tuhan perlu dapatkan melalui kehidupan kita. Silakan Pak Dendi. Bagaimanakah aku mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Kemuliaan Tuhan adalah atap yang kita sudah bahas yang pertama-tama. Kemudian kita mau lihat tujuan-tujuan yang untuk mendukungnya ya. Untuk kalau bangunan itu kita bangun pilar-pilarnya. Kita akan melihat itu satu persatu. Yesus berkata dalam Yohanes 17:4, Yesus berkata kepada Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus memberikan kemuliaan bagi Tuhan dengan menyelesaikan tujuannya di bumi. Nah, kita juga dapat mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan cara yang sama. Ketika ciptaan ya memenuhi penciptaannya gitu ya. Jadi kalau ketika ciptaan memenuhi tujuan penciptaannya, itu datangkan kemuliaan bagi Tuhan. Burung-burung mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan terbang berkicau dan bersarang. Ya, burung-burung yang berfungsi berkicau, ya, terbang, bersarang, itulah kemuliaan yang dia berikan kepada Tuhan, sesuai fungsi masing-masing. Nah, ada banyak cara mendatangkan kemuliaan buat Tuhan, tapi boleh disimpulkan 5 tujuan untuk mencapai kehidupan ini, yang dimaksud pilar-pilar tadi ya. Nah, ini pilar ibadah yang pertama. Kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan ketika kita menyembah Dia. Ya. Yaitu penyembahan atau ibadah adalah tujuan dari penciptaannya. Itu adalah tanggung jawab kita untuk kita menyembah Dia, mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Dan kita menyembah Tuhan ketika kita ini menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu artinya kita bisa menikmati apa saja yang kita lakukan, kita menikmatinya. Ya, kita makan, minum, tidur, datang ke gereja memuji Tuhan. Jadi ibadah itu seluruh aspek kehidupan kita yang kita persembahkan bagi Tuhan. Itu ibadah. Kita bekerja, kita belajar, jadi tidak terbatas hanya kita datang ke gereja saja, memuji, menyembah Tuhan, tapi seluruh aspek hidup kita, ya, di mana kita juga menikmati semuanya yang kita lakukan itu. C.S. Lewis berkata, ya, ketika Tuhan memerintah kita untuk memuliakannya, Tuhan mengundang kita untuk menikmatinya. Tuhan ingin penyembahan kita itu dimotivasi oleh kasih, ucapan syukur, sukacita, dan bukan tugas. Ini sebuah penggambaran ketika kita menyembah Tuhan, dialah dimotivasi karena kasih kepada Tuhan. Ucapan syukur dan bukan tugas saja. John Piper menulis, Tuhan paling dimuliakan di dalam diri kita ketika kita ini merasa puas di dalam Dia. Ini menurut saya kata-kata yang sangat memberkati. Tuhan paling dimuliakan, saudara boleh meniru ya di dalam
tempat kita masing-masing, boleh berkata bersama-sama ini ya. Tuhan paling dimuliakan di dalam diri kita ketika kita merasa begitu puas di dalam Dia. Pakai bahasa kita sendiri ya, adalah Tuhan paling dimuliakan ketika kita merasa paling puas mendapatkan Tuhan. Ya, persoalannya apakah kita sudah mencapai hal itu? Apa kita merasa begitu puas dengan Tuhan? Penyembahan sebenarnya jauh lebih tinggi daripada sekedar memuji, berdoa pada Tuhan. Penyembahan adalah gaya hidup yang menikmati, mengasihi, memberikan diri dipakai sesuai tujuan Tuhan. Ketika kita memakai kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, setiap hal yang kita lakukan menjadi tindakan penyembahan. Nah, sekarang pilar yang kedua, tujuan yang kedua ya. Jadi kemuliaan Tuhan menjadi ujungnya, atapnya. Yang pertama adalah ibadah, kemudian yang kedua adalah persekutuan. Persekutuan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan ketika kita mengasihi orang percaya yang lain. Di dalam persekutuan, kalau ada saling mengasihi, tentu persekutuan sangat indah sekali, ya, sangat mencicipi surga sebelum masuk surga. Ya, dalam keluarga kita saling mengasihi itu mencicipi surga sebelum masuk surga, saudara sekalian. Ya, Yohanes di dalam Yohanes ya dikatakan Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 14. Yohanes menulis, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Paulus di dalam Roma ayat 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, ketika kita boleh saling menerima, perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kekuatan, bukan suatu yang untuk kita permasalahkan, perbedaan-perbedaan karakter, perbedaan-perbedaan talenta, itu menjadi satu kekuatan, maka alangkah indahnya kita boleh saling menerima potensi-potensi kemuliaan Allah, kita boleh terima di dalam kehidupan ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa segala sesuatu kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara sekalian, intinya adalah Tuhan ingin kita saling mengasihi. Dengan kasih itu orang lain melihat kita ini adalah murid-Nya. Kemudian berikutnya, saudara, pilar yang ketiga atau tujuan yang ketiga dalam kehidupan kita ini, atau poin berikutnya ini adalah kita ini mendatangkan kemuliaan dengan menjadi seperti Kristus, ya, melalui pemuritan, melalui kita terus belajar, diajar, kita terus akan bertumbuh. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 ya. Dikatakan di sini, sementara Roh bekerja di dalam kita, semakin kita menjadi seperti Dia, dan bahkan semakin mencerminkan kemuliaan-Nya. Jadi artinya, saudara, kedewasaan rohani ini kita capai ketika kita ini bisa berpikir, merasa, bertindak seperti Kristus, seperti Tuhan. Semakin kita berkembang dalam karakter seperti Kristus, saudara sekalian, semakin kita mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Karena hidup kita ini adalah semua tentang Tuhan, saudara sekalian. Menurut Rick Warren, ya, semua bahan ini dari beliau. Jadi biarlah kalau semua hidup ini tentang Tuhan,
Ini bukan tentang diri kita yang utama, tapi Tuhan yang utama dalam hidup ini. Dalam Filipi 1 ayat 11, kiranya engkau dipenuhi buah-buah keselamatanmu, semua hal yang baik dihasilkan dalam hidupmu oleh Yesus Kristus, karena ini akan mendatangkan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan. Biarlah hal yang baik keluar dari dalam hidup kita, saudara sekalian. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah pelayanan. Ya, pilar yang keempat ini adalah pelayanan. Kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan melayani orang lain melalui karunia-karunia kita. Di sini tiap orang ada karunia ya. Ibu Licu misalnya karunia manajemen atau administrasinya kuat. Pak Tik pengembalaannya sangat kuat ya. Misalnya Pak Suryanto preaching atau khotbahnya sangat kuat. Yang lain adalah misalnya di bidang konselingnya sangat kuat, penginjilannya sangat kuat, kehidupan doa, atau ada yang pandai di bidang-bidang masing-masing. Itu juga talenta-talenta yang ketika para majelis melayani, pengurus ikut semua, kita orang tua melayani anak-anak dengan karunia-karunia kita, itu karunia pelayanan, saudara sekalian ya. Tuhan dipermuliakan ketika kita melayani di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan kita. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-11, Tuhan telah memberikan bagi kita kekayaannya, kasih karunia-karunia rohani kepada kita masing-masing. Mari kita kelola dengan baik karunia itu supaya kemurahan Tuhan dapat mengalir melalui kita. Nah, pilar yang paling akhir adalah penginjilan. Ya. Penginjilan. Jadi kemuliaan Allah di atasnya, pilar pertama adalah ibadah, persekutuan, pemuritan, kemudian pelayanan, penginjilan. Penginjilan ini adalah kita mendatangkan kemuliaan buat Tuhan dengan kita memberitahukan orang lain tentang Tuhan, keselamatannya, kasih-Nya. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa, yaitu memperkenalkan orang lain kepada Yesus, supaya mereka menemukan tujuan mereka dan menyiapkan mereka untuk tujuan kekal, saudara sekalian. Sungguh sangat indah, saudara sekalian, kalau kita boleh dipakai Tuhan untuk memindahkan orang, ya, lewat kata-kata kita, kesaksian kita tentang Yesus, orang dipindah dari neraka ke surga. Dan itu sebetulnya rahasia sukacita menjadi orang Kristen yang terbesar ketika kita boleh membawa orang lain masuk surga, saudara sekalian ya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada itu. Saudara, kita boleh mendapatkan kesuksesan yang besar, tapi sukacita itu yang paling besar kita dapatkan kalau kita bisa membawa orang lain, saudara sekalian, boleh masuk surga oleh hidup kita, oleh kata-kata kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 15, supaya kasih karunia Tuhan yang semakin besar berhubungan dengan membuat semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Apakah kita akan hidup untuk tujuan kenyamanan, kesenangan sendiri, ataukah apakah kita akan menjalani sisa kehidupan kita ini untuk kemuliaan Tuhan? Karena tahu bahwa Ia telah menjanjikan upah kekal. Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Sekarang ini Tuhan mengundang kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya dengan memenuhi tujuannya yang Ia buat untuk kita. Apakah kita mau menerima tawarannya? Pertama adalah kita mempercayai Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan mengasihi kita, percaya bahwa kita ada untuk tujuannya dan tidak terjadi secara kebetulan. Percaya bahwa kita diciptakan untuk kekekalan, percaya bahwa
dengan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus yang disalib adalah yang terbaik dalam hidup ini, percayalah bahwa apapun yang telah kita lakukan, Tuhan mau mengampuni kita. Yang kedua, saudara sekalian, buat saudara yang belum terima Yesus, mari saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saudara memperoleh pengampunan, memperoleh tujuannya, yaitu kemuliaan Allah itu boleh hadir dalam kehidupan saudara sekalian. Pokok renungannya adalah semua adalah untuknya. Ayat hafalan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan pada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pertanyaan yang direnungkan dalam kegiatan sehari-hari yang di manakah aku dapat lebih menyadari akan kemuliaan Tuhan. Mari saudara sekalian, saya berikan waktu untuk saudara boleh doa pribadi. Mari kita akan masuk kepada doa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan kalau Tuhan baik kepada kami, kemuliaan-Mu ada di mana-mana. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk pergumulan yang ada di dunia, banyak kesulitan yang terjadi karena ada perang Rusia dan Ukraina. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan di berbagai belahan dunia ini, supaya Engkau membawa kemuliaan-Mu makin nyata, supaya makin banyak orang melihat Tuhan dan makin banyak orang dipercaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolonglah untuk perang di Ukraina, supaya Tuhan menyatakan pertolongan, sehingga perang ini boleh cepat selesai dan ada pemulihan-pemulihan ekonomi di Ukraina dan di berbagai tempat. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk orang Kristen di sana, di Ukraina, dan juga di berbagai tempat, biarlah Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan melindungi kami dan memakai menjadi alat memancar kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa juga untuk Indonesia, Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam melawan COVID dan seluruh bangsa ini. Biarlah Tuhan menolong supaya pemerintah dapat memberikan aturan-aturan, hal-hal yang dapat menunjang COVID ini bisa selesai, bisa dituntaskan. Tuhan juga campur tangan, mengusir
COVID ini dengan kuat kuasa-Mu dari muka bumi. Kami berdoa juga supaya Tuhan memberkati perekonomian yang ada di Indonesia, memberkati keamanan, memberkati seluruh bangsa ini supaya mengalami keselamatan dan rahmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk GKI Immanuel. Dalam memperingati Paskah ini kami bersyukur akan pengorbanan Tuhan buat kami. Kami rindu di dalam waktu acara HUT yang ke-40 ini, gereja mengadakan 40 hari yang bertujuan, kiranya boleh mengubah kehidupan kami. Berkati Tuhan, supaya kami boleh makin bertumbuh di dalam mengenal kasih-Mu dan mengenal kebenaran-Mu dan diubahkan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk saudara kami Olive, Andrew, Pak Thomas, Pak Tris, Ko Yetlan, Mama dari Koajau, Koajau sendiri, Bu Juing, Supawa, Pak San, Bu Parmi, dan masih banyak yang lain yang kami belum sebutkan. Tuhan, kiranya Engkau boleh menjamah, menyembuhkan, menguatkan, memberkati kesehatan yang ada. Tuhan memberkati segala usaha pengobatan, supaya dapat memberikan hasil yang terbaik buat anak-anak-Mu. Kuatkan imannya, hiburkan di dalam kondisi-kondisi yang lemah ini. Tuhan boleh seperti berada di padang gurun, Tuhan boleh berikan pemeliharaan dan penghiburan. Mari saudara, kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau kiranya memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, rahmat, kemenangan, dan pertolongan Tuhan selalu menopang kami di dalam pertolongan Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk doa pagi ini. Amin.